Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Seli Mertiana, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 11 Bengkulu Tengah. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata pengimbasan dari penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana pelaksanaannya? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya Seli Mertiana, calon guru penggerak angkatan 6 untuk melakukan penyimbasan yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Oke, sebelum saya memaparkan, kita ice breaking dulu. Mohon Bapak Ibu semuanya silakan berdiri. Kanan kiri agar tidak tegang. Nyanyi dikit, saling berhadapan. Yang kiri ngadep ke perahu sebelah kiri kanan, yang kanan ngadep perahu sebelah kiri. Perahu ya, berdiri dengan Pak. Oke Bapak Ibu. Siap? Nah, ini nanti saya contohkan ice breakingnya seperti ini. Nah, saya tirukan yang pertama ya. Ini namanya jari apa? Jempol. Ya, oke gini. Ini namanya jari jempol. Kamu yang sebelah kiri yang jawab, ya? Lalu yang kanan jawab lagi. Apa kata jari jempol, kawan? Kalau belajar jangan ngobrol. Oke? Bisa? Kita ganti-gantian. Jadi berarti ini perahu sebelah kanan saya, Ibu Nomi dan kawan-kawan. Ini yang merah. Kanan yang merah, yang sebelah kiri yang biru ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol, kawan? Kalau belajar jangan ngobrol. Oke, lanjut. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk, kawan? Kalau belajar jangan ngantuk. Lanjut. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah, kawan? Kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis, kawan? Kalau belajar jangan manis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking, kawan? Kalau belajar jangan keliling. Oke, terima kasih. Ya, semangat. Oke, terima kasih. Semoga sudah bisa bergerak. Kalau di kelas anak-anak biasanya ngobrol, kan ngompol. Iya, ngompol kalau TK. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sudah aman? Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu ini nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya nilai yang harus kita tanamkan kepada siswa itu adalah yang pertama berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan empatik.
Nah itu peran-peran guru penggeraknya, mudah-mudahan nanti untuk yang lain juga menular. Memimpin pembelajaran di sini sebenarnya bukan pemimpin seperti ini saja, tapi kita menjadi mengajar di depan kelas itu sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk siswa pun bisa mengajak kelompoknya, itu juga sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi coach bagi guru lain, ya mengajari sedikit-sedikit, nah itu juga sudah menjadi coach. Kemudian mendorong kolaborasi di sini kemarin tanpa saya sadari saya sudah berkolaborasi dengan Ibu Nopi. Karena yang saya pelajari ini tentang budaya positif yang sangat-sangat berhubungan sekali dengan bimbingan konseling. Jadi saya ngobrol ini, oh seperti ini, oh iya memang itu pelajaran BK kata Ibu Nopi. Jadi mungkin nanti bisa sharing juga. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi kita aktif dalam MGMP. Praktisi SMP Negeri 11 ini juga sudah praktisi. Artinya komunitas praktisi itu punya kumpulan yang mempunyai tujuan yang sama. Itu peran guru penggerak. Kemudian budaya positif. Konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama nilai disiplin positif, yang kedua kebijakan, kemudian posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga terdistribusi. Nah ini yang akan saya paparkan sedikit yang saya dapat di guru penggerak. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini kalau disiplin positif bukan selalu kita menghukum dan lain-lain seperti itu. Jadi anak bisa percaya diri, bisa mengontrol diri, itu sudah salah satu dari disiplin positif. Berikutnya nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai kebajikan itu yang termuat dalam profil Pancasila. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah merdeka belajar. Nah ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan di diri siswa. Kemarin sudah buat video pembelajaran. Nah ini isinya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Sebenarnya sudah kita terapkan sedikit tanpa kita tidak sadari kalau kita sudah menggunakan nilai-nilai profil Pancasila. Berikutnya posisi kontrol. Nah di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Ada pemberi hukuman, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, bagaimana posisi-posisi ini dan bagaimana posisi yang terbaiknya? Di sini saya bukan bisa semua, enggak, tapi mau belajar. Ibu Nopi tidak tahu pastinya posisi ya. Yang pertama, posisi pemberi hukuman. Nah, pemberi hukuman ini biasanya itu dengan nada suara tinggi, bahasa yang melotot, mata yang melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik dan lain-lain seperti itu. Mungkin kalau dulu sebelum saya mempelajari ini, saya merasa solusi ini, posisi kontrol sebagai hukuman adalah solusi tercepat untuk menyelesaikan masalah. Ya kan? Kita hukum sudah selesai, anak-anak selesai. Tapi hasilnya sepertinya biasanya ini anak-anak akan merasa rendah diri atau dendam atau juga ada kebencian. Ya kan, kalau kita menghukum pasti seperti itu, nggak akan ikhlas di hatinya. Pasti dia akan merasa dendam, merasa ingin membalas kenapa saya dihukum seperti ini dan lain-lain. Nah, itu posisi penghukum. Tapi ini salah satu yang tercepat yang biasanya kita lakukan. Saya pun juga sama seperti dulu, tapi mencoba untuk beranjak. Kemudian posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga terdistribusi. Nah ini yang akan saya paparkan sedikit yang saya dapat di guru penggerak. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini kalau disiplin positif bukan selalu kita menghukum dan lain-lain seperti itu. Jadi anak bisa percaya diri, bisa mengontrol. Jadi itu sudah salah satu dari disiplin positif. Berikutnya nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai kebajikan itu yang termuat dalam profil Pancasila. Mudah-mudahan
tahun depan kita sudah merdeka belajar. Nah, ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan di diri siswa. Kemarin sudah buat video pembelajaran. Nah, ini isinya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkemenekaan, bernalar kritis dan kreatif. Sebenarnya sudah kita terapkan sedikit, tapi tanpa kita sadari kalau kita sudah menggunakan nilai-nilai profil Pancasila. Berikutnya posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Ada pemberi hukuman, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, bagaimana posisi-posisi ini dan bagaimana posisi yang terbaiknya? Di sini saya bukan bisa semua, enggak, tapi mau belajar. Ibu Novi sudah tahu pasti posisi ya. Yang pertama, posisi pemberi hukuman. Nah, pemberi hukuman ini biasanya itu dengan nada suara tinggi, bahasa yang melotot, mata yang melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik dan lain-lain seperti itu. Mungkin kalau dulu sebelum saya mempelajari ini, saya merasa solusi ini, posisi kontrol sebagai hukuman adalah solusi tercepat untuk menyelesaikan masalah. Ya kan? Kita hukum sudah selesai, anak-anak selesai. Tapi hasilnya sepertinya biasanya ini anak-anak akan merasa rendah diri atau dendam atau juga ada kebencian. Ya kan, kalau kita menghukum pasti seperti itu, nggak akan ikhlas di hatinya. Pasti dia akan merasa dendam, merasa ingin membalas kenapa saya dihukum seperti ini dan lain-lain. Nah, itu posisi hukum. Tapi ini salah satu yang tercepat yang biasanya kita lakukan. Saya pun juga sama seperti dulu, tapi mencoba untuk beranjak ke yang lebih baik lagi. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga sama. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah ini lemah lembut, tapi mengenal ke anaknya seperti itu kali. Adi, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Benar-benar kecewa sekali ibu dengan kamu. Artinya dia udah berjanji tapi masih melakukan kesalahan lagi. Akhirnya saya salah dengan ibu ini, tapi dia hasilnya memang dia akan nurut, tapi dia akan menjadi seperti orang gagal karena merasa bersalah tadi kan. Sudah mengecewakan ibu guru saya, tidak melakukan dengan baik padahal saya sudah berjanji. Nah, ini posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah, bahwa ini salah satu tapi tanpa kita sadari. Beberapa macam posisi kontrol ini masih kita lakukan, sering kita lakukan. Yang ketiga, posisi kontrol adalah posisi kontrol teman. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling nyaman sih sebenarnya. Mungkin Ibu Eti tahu, karena biasanya yang guru-guru muda ini biasanya dia selalu merangkul. Tapi memang kedekatan dengan siswa pasti terasa, ya kan? Anak nyaman dengan kita. Tapi hasilnya bagus, yang seperti itu bagus. Tapi hasilnya anak akan merasa ketergantungan. Misalnya ibu guru itu dia sudah terlalu tergantung dengan ibu, terlalu dekat. Saat ibu itu tidak datang, dia nggak semangat saya belajar, nggak ada yang ready ya. Karena dia merasa ketergantungan. Tapi bagus sebenarnya kan, dekat, akrab dengan siswa, kita merasa seperti anak sendiri dan lain-lain. Itu posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Nah, di sini posisi kontrol pemantau sebenarnya hanya mengawasi, memantau. Dia benar, bagus, tidak, tapi dia berdasarkan data. Biasanya dia memberikan ke siswa itu, kamu salah, kenapa? Karena sudah melanggar aturan. Jadi apa konsekuensinya? Nah, saya tidak boleh memakai sepatu. Misalnya dia melakukan kesalahan memakai sepatu tidak hitam. Di sekolah kita kan peraturannya tidak hitam. Kamu salah. Kamu kenapa salahnya? Apa salahnya? Diidentifikasi, ya benar, saya memakai sepatu tidak berwarna hitam. Jadi apa konsekuensinya? Ya kamu harus melepas sepatu. Akhirnya siswa melepas sepatu, tapi mungkin dampaknya
Dia melaksanakan peraturan tapi tidak dengan kenyamanan. Artinya kalau dia berkeliling ke sekolah tanpa sepatu dia gak nyaman. Nah, itu salah satu posisi kontrol pemantau. Berikutnya yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini posisi yang sangat sempurna, sangat sempurna dan berusaha kita sama-sama mewujudkannya. Tapi memang susah. Kalau posisi kontrol manajer ini membuat siswa mempertanggungjawabkan kesalahannya, kemudian bisa mengidentifikasi kesalahan dia, kemudian mencari solusi sendiri, menemukan solusi sendiri atas masalahnya tersebut. Misalnya saat dia terlambat, kita identifikasi, kenapa kamu terlambat? Oh, saya semalam begadang mem. Kenapa kamu begadang? Saya nonton televisi mem. Jadi harusnya kamu masuk jam berapa? Jam 7.30, sekarang sudah jam 7.45. Jadi harusnya bagaimana mem? Saya tidak akan, siswa menjawab, saya tidak akan begadang lagi mem, agar tidak terlambat ke sekolah. Jadi kalau posisi di manajer ini, dia mengidentifikasi siswa. Mungkin banyak yang harus kita olah di diri kita, gimana caranya menggali siswa, mengidentifikasinya, kesalahannya apa, kemudian memunculkan sendiri solusi yang harus dia kerjakan. Jadi solusinya tidak dari kita. Kalau dia posisi sebagai kontrol tadi, pasti gini nak, kamu harus begini, seperti ini. Itu kalau posisi kontrol sebagai teman. Artinya akhirnya anak terbiasa, ketergantungan. Tapi kalau di posisi manajer ini, kita biasakan anak itu mengidentifikasi kesalahannya sendiri dan juga menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol pada budaya positif. Oke, mungkin kemarin saya sudah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Artinya di sini kita harus mengetahui kebutuhan siswa itu apa. Mungkin dia seperti Hendrik, itu kenapa dia seperti itu? Apakah kurang kasih sayang di rumah? Itu yang kebutuhan yang harus kita, memang sebagai guru harus menggalinya. Dan juga harus ada posisi kontrol sebagai teman berarti dibutuhkan juga ya, agar untuk dapat menggali informasi dari siswanya. Ini kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa yang harus kita ketahui. Kenapa dia malas seperti itu? Mungkin apa dia ada bertahan hidup ini, misalnya seperti anak-anak kita yang sudah bekerja. Kenapa kamu ke sekolah kemarin? Saya nyabit sawit Bu. Tapi kan ada kebutuhan dia yang lain. Jadi kita identifikasi bagaimana caranya agar belajarnya kebutuhannya tetap terpenuhi. Itu. Berikutnya, segitiga restitusi, salah satu budaya positif. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 3 ini yang dilakukan oleh seorang manajer tadi. Dia menggali identitas kesalahannya tadi apa, kemudian memvalidasi, oh iya memang salah, berarti kan kamu terlambat. Jadi apa? Kamu kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang harus diterapkan dalam kontrol sebagai manajer. Penerapan segitiga restitusi. Contoh, ini yang saya lakukan, saya coba kemarin saat penerapan budaya positif ini. Sebenarnya 2 kasus yang saya buat. Kasus yang pertama yang saya lemparkan kepada Ibu Nopi kemarin. Sebenarnya itu baru mempelajari, lalu ada kasus seperti itu di sekolah. Alhamdulillah 1 minggu lebih baru selesai menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saya bisa 1 minggu, tidak secepat seperti videonya baru selesai. Kalau aslinya 1 minggu baru selesai. Tapi kalau posisi penghukum mungkin 1 hari itu dihukum 1 kali udah ngaku gitu. Tapi karena ini mencoba untuk memposisikan ini sebagai manajer, alhamdulillah 1 minggu. Itu juga dengan bantuan guru BK. Ini Bapak Ibu, contoh yang saya buat, silakan
Ditonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sally Mertiana, calon guru penggerak angkat 6 dari SMP Negeri 11 Bengkulu Tengah. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Silakan simak video berikut ini. Jam berapa harusnya kita masuk sekolah? Kenapa Erni terlambat? Maaf mem, tadi Erni bangun kesiangan jadi Erni terlambat mem. Kenapa kamu kesiangan? Semalam Erni nonton TV sampai larut malam mem, jadi Erni terlambat bangun. Jadi kami tahu apa yang Erni lakukan itu salah. Sesuai dengan keyakinan sekolah kita harusnya bagaimana nak? Saya berjanji mem tidak akan menonton TV sampai larut malam lagi mem. Dan akan datang tepat waktu ke sekolah sebelum jam 7.30. Baik, Erni sudah tahu keyakinan apa yang harus kita perbaiki. Dan sekarang silakan duduk ke kelas, ikuti pelajaran dan lanjutkan. Ya, jangan ulangi lagi ya. Terima Terima kasih. kasih mem. Saya kembali. Demikianlah video praktik segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sally Mertiana, calon guru penggerak angkat 6 dari SMP Negeri 11 Bengkulu Tengah. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan tentang penyelesaian kasus siswa menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum men. Salam. Ini Alifen mau melapor di buku Alifen ada coretannya tidak benar men. Coba melihat. Ada yang mau minjam buku Alfian? Ada men. Siapa? Fadil. Coba kamu panggil lagi dulu ya, sambil melihat. Ragil ada mau minjam buku Alfian? Ya benar ya. Mengapa Ragil mau minjam buku Alfian? Karena saya belum mencatat buku saya. Selain mencatat, ada kegiatan lain nggak yang kamu lakukan di buku Alfian? Enggak men. Yakin? Apakah kamu yakin tidak mengulangi kesalahan di buku Alfian? Baik, di sini Ibu telah melihat hasil catatan kalian semua dan mengidentifikasi tulisan siapa yang ada di buku Alfian ini. Jadi di sini Ibu hanya ingin meminta kejujuran dari kalian. Iya men, maafkan saya men. Baik, jadi Ragil, kamu yakin bahwa hal tersebut salah?
Dan apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya men, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya bersedia memperbaikinya men. Oke, baik. Jika kamu memperbaikinya, apa yang kamu lakukan sekarang, nak? Saya akan meminta maaf kepada Alfian men dan memberikan dukungan saya akan meminta maaf kepada Alfian men dan memberikan dukungan Alfian men. Ya, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Iya lagi, lain kali jangan lagi kalau mau melukis kita coret-coret di buku gambar saja ya. Jangan di buku tugas atau buku catatan. Ya Alfian, terima kasih ya. Oke, Ragil maupun Alfian. Selanjutnya, jangan ulangi lagi kesalahan ini ya. Dan jika ingin berkreasi boleh, menggambar boleh, yang lain-lain juga boleh. Tapi lakukan di tempatnya. Dan jika ingin meminjam barang orang lain, harus menjaganya dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah penyelesaian kasus siswa menggunakan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak Ibu, itu tadi yang kita saksikan adalah contoh kasus dari penerapan budaya positif, yaitu menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manager. Ini tanggapan dari siswa. Sinyal. Iya Bapak Ibu, itu salah satu contohnya. Tapi contoh penerapan segitiga restitusi, ya kalau aslinya jujur satu kasus yang saya coba menyelesaikan secara kontrol manajer 1 minggu baru selesai. Itu pun dengan bantuan guru BK. Tapi kasusnya memang agak lebih berat dibanding ini. Kasusnya lebih berat dibanding ini. Kalau untuk keterlambatan ya seperti itu. Salah satunya artinya yang pertama mengidentifikasi kesalahan siswa itu kenapa tadi kan, menanyakan dia kenapa terlambat. Oh karena dia nonton tengah malam, jadi bangunnya kesiangan, akhirnya terlambat ke sekolah. Artinya kemudian dia jadi solusinya bagaimana? Dia sendiri yang mengungkapkan, oh saya tidak akan begadang lagi men, tidak akan nonton malam-malam lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Nah itu Bapak Ibu mungkin salah satu contoh dari segitiga restitusi. Nah kolaborasi yang saya lakukan, kolaborasi dengan kepala sekolah, salah satunya di video tadi melibatkan kepala sekolah dan teman-teman lainnya. Kemudian mencari solusinya salah satunya dengan berkolaborasi dengan guru BK dan meminta umpan balik dari rekan sejawat. Kemarin saya minta dengan Ibu Mei, tapi videonya belum saya masukkan. Demikian Bapak Ibu, itulah pemaparan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang saya terapkan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan atau kritikan dan masukan, saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Lupa ngarang saya Pak. Terima kasih kepada Basili. Anak-anak pergi ke sekolah mohon maaf kalau kami ada salah, mohon maaf. Sambut-sambut kah? Terima kasih pada Basili yang sangat penting untuk kita semua. Memang teorinya seperti itu. Tetapi kalau kata saya tadi, anak-anak seperti tadi mengatakan saya tidak akan mengulangi, tidak akan nonton malam lagi supaya bisa bangun pagi. Di sini kata saya tadi, anak-anak sudah 4 kali menandatangani seperti ya selalu ulang. Ini yang jadi masalah. Jadi kepada para pemikir-pemikir
para ahli-ahli pendidikan itu mohon dipikir. Mungkin kalau daerah yang maju seperti Jakarta itu bisa berjalan dengan baik. Itu bisa dengan teguran sedikit saja mereka akan memperbaiki diri. Ini yang susah. Jadi mudah-mudahan saja kita semua kalau selama ini suka main tanah jangan lagi. Kita selesaikan tanpa tanah. Bagaimana caranya? Kita atur sendiri. Seperti saya kalau menangani anak-anak, misalnya ada yang mencuri sandal di masjid dulu, mencuri sepatu, itu anaknya saya panggil 4 mata, saya bawa ke dalam ruang tertentu, saya mengatakan, tolong kalau kamu tahu, saya sebut, kalau kamu tahu, beritahu saya siapa yang mengambil sepatu itu, atau kamu kembalikan ke tempat semula, saya tidak akan melaporkan kamu ke siapa-siapa. Saya tunggu sampai besok pagi. Ternyata besok pagi kembali ke sepatunya. Apa kata saya setelah bertemu dengan anak itu? Lain kali jangan lagi ya. Iya Pak, artinya kamu yang ambil. Saya ngomong gitu. Lagi kan Bapak tahu? Karena tadi saya ngomong, lain kali jangan lagi ya. Kamu jawab iya. Kalau kamu ngomong tidak, kita tetap tidak perempuan saya. Kan begitu. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu maksud saya. Kita mencegahnya tapi pelan-pelan. Jangan sebenarnya, ya di belakangnya dikit domestik apa? Jadi anak itu merasa, oh kira-kira saya tadi ketangkap, tapi dengan kata-kata, dengan pelan saja. Akhirnya, misalnya dia berubah. Saya taktik kita masing-masing berbeda-beda. Nah, yang dihindari jangan lagi dengan kekerasan. Ya, apa itu sekalian ya? Karena kalau kita dengan kekerasan, ada bukti fisik merah, gara-gara kita tampar dan fungsi kena penjara, ya berbahaya. Kemudian karena ini sudah selesai, ada kira-kira yang perlu tanyakan, Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan kegiatan dari sekolah, kalau ada, ya kami bisa selesaikan, jawab baik masalah ulangan tadi maupun yang sampaikan Pak Sur tadi maupun yang sampaikan Bos ini tadi. Kira-kira ada nggak? Yang lain? Ya. Nah, boleh. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk guru penggerak. Saya Suryani SPD sebagai Kepala Sekolah SMP 11 Bengkulu Tengah dan menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh guru saya, guru penggerak atas nama Seli Meriana. Beliau telah mensosialisasikan materi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah materi yang telah beliau sampaikan terhadap seluruh guru saya, PU juga termasuknya, itu merupakan materi yang bagus. Artinya materi itu bisa kita laksanakan dan betul-betul memang bernilai positif terhadap guru juga, bernilai positif terhadap siswa juga. Terhadap siswa, dengan adanya sosialisasi itu, siswa akan lebih tertarik, siswa akan lebih giat untuk belajar, dan siswa yang tadinya mungkin sering bolos, dengan adanya budaya positif, siswa tersebut tidak lagi membolos. Demikian, terima kasih kepada guruku. Salam untuk guruku penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismana Dewi SE dari SMP 11 Bengkulu Tengah. Saya mau menanggapi pengimbasan dilakukan oleh rekan saya sebagai guru penggerak Seli Mertiana di sekolah kami SMP 11 Bengkulu Tengah. Materi yang disampaikannya adalah tentang
budaya positif di sekolah. Sangat bagus sekali diterapkan di sekolah budaya positif dan bagaimana cara-cara kita menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih sekali untuk Ibu Seli Mertiana yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik sekali. Semoga bisa kita terapkan bersama di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyelesaian kasus seperti ini dengan cara tidak dihukum membuat saya lebih tenang dan saya tidak ada dendam kepada guru saya dan saya telah menyadari apa kesalahan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya terhadap kasus yang diselesaikan oleh Menseli sangat baik, enak, dan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kemudian masalah saya selesai dengan baik dan saya tidak ada dendam terhadap teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu semuanya pengimbasan penerapan dari budaya positif di sekolah kami. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan silakan kami menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak